Anggi Anggraini mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya dan saya serahkan kepada keluarganya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah pernikahan yang terjadi di daerah Bogor, di mana setelah sehari menikah, wanita ini pun menghilang. Hilangnya sosok wanita pengantin baru hingga menjadi viral dan menjadi bahan pembicaraan publik Indonesia. Bagaimana kisah dan sosoknya? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah, gue ingin mengajak kalian berkenalan dengan sosok wanita yang merupakan pengantin yang hilang itu. Wanita muda ini bernama Anggi Anggraini, kelahiran Bogor tanggal 16 November 2002 dan masih berusia 21 tahun. Merupakan warga Kampung Sinangpala, RT 03, RW 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Anggi merupakan anak dari pasangan Yudi Suhendar dan Iya ibunya. Diketahui jika Anggi pernah bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan ekspedisi kargo. Selama ini, Anggi dikenal memiliki pribadi yang baik dan pendiam. Tidak ada sikap ataupun perilaku negatif baik di mata keluarga ataupun orang sekitarannya. Sosok pengantin pria ini bernama Fahmi Husaini, berusia 26 tahun. Merupakan pria yang masih satu desa dengan Anggi. Diketahui jika Fahmi ini merupakan tipe pria pekerja keras. Dia sejak lama sudah ingin berumah tangga, namun dia pun menyadari sebagai seorang pria harus bertanggung jawab pada hidupnya dan keluarga kelak ke depannya. Fahmi selama 2 tahun banyak mengambil lembur di pekerjaannya demi bisa mengumpulkan uang untuk menikah. Seiring berjalannya waktu, Anggi pun bertemu dengan seorang pria ketika dirinya sedang berada di rumah temannya. Pria itu adalah Fahmi Husaini. Sejak dari pertemuan itu, tumbuhlah bunga cinta di hati mereka berdua. Fahmi meminta bantuan kepada temannya untuk mendapatkan nomor ponsel dari Anggi. Mulailah mereka saling berkomunikasi secara intens. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Hubungan pacaran keduanya berlangsung selama 5 bulan. Menurut pengakuan Fahmi, selama 5 bulan berpacaran, Anggi bisa dikatakan sangat terbuka. Dia menceritakan siapa mantannya. Bahkan Anggi pun menceritakan jika dirinya hanya memiliki hutang cicilan motor saja. Hubungan asmara yang sudah mulai ke arah serius ini, Fahmi pun memiliki permintaan khusus kepada Anggi. Anggi yang memang aktif dalam bersosial media, baik Facebook, Instagram, ataupun TikTok, Fahmi secara pribadi meminta Anggi jika sudah resmi mereka menikah agar Anggi membatasi diri dalam bersosial media, terlebih memposting dirinya yang sedang memperlihatkan aurat seperti tidak berhijab. Dengan adanya permintaan khusus itu, Anggi pun menyanggupinya. Dan setelah 5 bulan mereka berpacaran, Anggi mengajak menikah Fahmi. Anggi mengatakan kalau benar serius, Fahmi pun diminta untuk menemui orang tuanya. Fahmi sempat bertanya, "Kamu yakin sama saya?" Anggi pun menjawab, "Kudu yakin semuanya, karena kita sudah dewasa, enggak mau main-main." Fahmi yang sedari dulu ingin berumah tangga dan sudah menyiapkan dana untuk menikah. Akhirnya dia pun datang ke rumah Anggi untuk menemui orang tua dari Anggi. Selaku orang tua Anggi yang mendapatkan lamaran dari seorang pria, orang tuanya pun merestui hubungan mereka. Terlebih, Fahmi merupakan pria pilihan Anggi atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga manapun. Dari hasil kesepakatan kedua belah pihak, jika akad nikah akan diselenggarakan di rumah Anggi pada tanggal 25 Juni 2023. Sementara resepsi pernikahan akan diselenggarakan di rumahnya Fahmi pada tanggal 14 hingga 15 Juli 2023.
Setelah hari pernikahan telah ditentukan, Anggi menepati janjinya sesuai permintaan dari Fahmi. Anggi menghapus beberapa video TikToknya 3 hari sebelum pernikahan. Keduanya pun mulai mempersiapkan acara pernikahan itu. Fahmi mengaku mengikuti semua keinginan dari Anggi, calon istrinya, agar pernikahan itu berlangsung meriah. Sementara ayah Fahmi yang merupakan ketua RT setempat, bisa dikatakan orang penting di desa itu, Fahmi menyebarkan 1000 undangan. Fahmi mengaku semua biaya pernikahan sudah ditanggung oleh dirinya tanpa bantuan siapapun. Singkat cerita, tanggal 25 Juni 2023, kedua pasangan ini pun menikah dan resmi menjadi pasangan suami istri. Senyum tawa bahagia menghiasi acara pernikahan mereka. Anggi tidak bisa menutupi kebahagiaan menikah dengan pria pilihannya. Namun sehari setelah pasca pernikahan itu, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2023 siang harinya, layaknya pasangan pengantin baru, keduanya sempat menghabiskan waktu bersama dengan bercanda, mendengarkan musik, dan makan bersama. Hingga memasuki sore harinya, Anggi memesan ayam geprek via COD untuk dimakan berdua bersama dengan sang suami. Lalu Anggi pun berpamitan untuk ke depan gang Masjid Haji Miing yang hanya berjarak 70 meter dari rumah mereka. Selama perjalanan menuju lokasi COD, Anggi masih sempat bervideo call dengan Fahmi suaminya. Dan setelah tiba di lokasi COD, mereka berganti berkomunikasi via pesan singkat. Anggi sempat mengeluh jika pengantar makanan sangat lama. Pada saat itu, Fahmi pun tidak merasa ada yang janggal dari sikap sang istri. Lalu Fahmi pun bergegas mandi. Usai mandi, Fahmi mendapati Anggi belum kembali ke rumah. Fahmi pun mengirimkan pesan via WhatsApp, namun pesan itu tidak terkirim dan ponsel Anggi tidak aktif. Fahmi memutuskan untuk menyusul Anggi ke depan gang. Saat itu, ada tetangga tidak sengaja menemukan STNK motor milik Anggi yang terjatuh di jalan. Fahmi yang mendapati istrinya telah hilang secara tiba-tiba dan misterius, memberitahu pihak keluarga. Fahmi masih menunggu sang istri di rumah. Namun hingga malam tiba dan keesokan harinya, Anggi tidak kunjung kembali. Akhirnya, hilangnya Anggi dilaporkan ke pihak kepolisian. Pasca dari pelaporan itu, keluarga dan Fahmi tidak hanya berdiam diri, mereka pun terus melakukan pencarian ke sejumlah tempat, termasuk meminta bantuan kepada paranormal. Namun usaha mereka tidak berbuah hasil. Udah dicari ya kemana-mana juga ya? Saya udah cari kemana-mana, udah cari ke sana ke sini, ke Jakarta, ke tempat kerjanya, ke Jakarta sudah beberapa kali ke Jakarta juga nggak ada info sama sekali. Ternyata guys, ada kejanggalan setelah pernikahan itu. Setelah akad nikah, datanglah tamu dari Jakarta yang merupakan teman kerja dari Anggi berjumlah 4 orang. Dari keempat temannya, 3 orang berpamitan pulang kembali ke Jakarta. Namun ada 1 orang temannya Anggi berinisial D tidak pulang dan menginap di rumah Anggi. Dia beralasan nanti subuh baru dirinya akan kembali ke Jakarta. Momen beladuran itu pun terganggu dikarenakan Anggi tidur bersama dengan teman perempuannya itu. Biasa kalau kesini juga ramah, suka cerita sama ibu gitu. Terus? Pokoknya orangnya baik dah. Kalau dilihat dari gelagatnya nggak ada yang mencurigakan. 3 hari setelah hilangnya Anggi, tiba-tiba ia ibunda dari Anggi mendapatkan kabar dari nomor tidak dikenal. Ternyata itu dari Anggi. Anggi mengirimkan selfie dirinya dan menyatakan jika dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Setelah pesan itu terkirim, nomor ponsel itu kembali tidak bisa dihubungi. Namun pasca pengiriman itu, polisi sempat mendapatkan adanya riwayat percakapan Anggi dengan seorang pria yang memintanya untuk diantarkan ke stasiun Bojonggede, dan posisi signal pun terlacak berada di daerah Jakarta. Namun sejak itu polisi kesulitan untuk melacak keberadaannya
dikarenakan ponselnya Anggi tidak kunjung aktif. Fahmi merasa hilangnya Anggi menyimpan suatu rahasia, namun dirinya tidak mengetahui secara pasti rahasia apa yang sedang disembunyikan oleh Anggi. Fahmi sempat curiga jika hilangnya Anggi ada hubungannya dengan mantan kekasihnya yang merupakan rekan kerja dari Anggi, bernama Adriaman Lase alias Direk. Pria asal Medan ini sempat diperiksa oleh polisi pada tanggal 3 Juli 2023. Namun Direk mengakui tidak mengetahui keberadaan dari Anggi. Fahmi mengaku sudah menyiapkan nazar bila Anggi Anggraini ditemukan. Dirinya akan menyawer dan menyambut siapapun yang berhasil menemukannya. Setelah hampir 10 hari hilangnya Anggi, akhirnya Anggi menghubungi orang tuanya dan melakukan video call, di mana Anggi mengaku jika dirinya berada di Medan bersama dengan Direk, mantan kekasihnya itu. Di Medan itulah rumah dari mantan kekasihnya. Kebetulan saja Direk akan masuk kerja dan harus kembali ke Jakarta. Mau tidak mau, Anggi pun harus kembali ke Jakarta. Anggi meminta dibelikan tiket pesawat. Kebetulan tiket Jakarta Medan sudah habis, sehingga Anggi dipesankan tiket Medan-Bandung. Pihak keluarga pun meminta untuk menjemputnya. Ditemukannya keberadaan dari Anggi membuat orang tuanya merasa sangat senang. Namun tidak dengan Fahmi. Fahmi harus mendapati kenyataan istrinya pergi bersama dengan mantan kekasihnya. Entah apa yang telah mereka perbuat selama tinggal bersama di Medan. Tanggal 8 Juli 2023, tepatnya 12 hari setelah hilangnya Anggi, akhirnya Anggi pun tiba di Bandung bersama dengan Direk. Keduanya dibawa kembali ke Bogor dan akan dijadwalkan untuk melakukan mediasi kedua belah pihak keluarga. Motif pada kejadian ini adalah asmara yang diduga Anggi tidak bisa move on. Anggi sengaja kabur pergi ke Jakarta untuk menemui Direk. Lalu keduanya pergi ke Medan untuk menemui keluarga Direk. Selama dalam pencarian keluarga, polisi, dan Fahmi suaminya, mereka berdua enak-enakan di Medan. Lalu memutuskan kembali ke Jakarta dikarenakan Direk akan masuk kerja. Selain itu, ditemukan fakta lainnya. Berdasarkan pengakuan Anggi kepada Kapolsek Ranca Bungur, Ibtu Hartanto, mengaku jika Direk bukanlah mantan pacarnya, melainkan pacar dan sudah menjalani hubungan selama 4 tahun selama Anggi bekerja di Jakarta. Proses mediasi itu dilaksanakan di Polsek Ranca Bungur, di mana Fahmi di hadapan keluarga dan polisi dengan tegas menceraikan istrinya, lalu mengembalikan Anggi kepada orang tuanya, serta mengikhlaskan Anggi menikah dengan Direk. Alhamdulillah, mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah ditemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Anggi ini mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya dan saya serahkan kepada keluarganya. Guys, itulah kisah hari ini. Untuk Fahmi, gua doakan semoga cepat mendapatkan pasangan yang baik dan soleha, serta dilapangkan rezeki dan diangkat derajatnya. Fahmi pekerja keras, insya Allah calon kepala keluarga yang baik. Dan untuk Anggi dan Direk, tunggu waktunya karma untuk kalian. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?